Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Commemorate the welcoming dinner of the 10th World Water Forum 2024, we are honored to extend a warm invitation. Ternyata digantikan dengan nepotisme. Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan? Jadi Mas Rocky Gerung, terima kasih. Jadi saya terima kasih Pak Hasto mau berbagi dengan cara yang sangat terstruktur, mengucapkan kritik tapi dengan cara yang terukur. Itu yang kita inginkan. Dan Sempat bingung, ini kalau sudah dua orang ini ketemu ya, antara Pak Hasto dan Rocky Gerung ini ketemu, walah, ini nyinyirannya semakin banter. Lengkap ini, formasi lengkap ya. Pak Hasto mengatakan nepotisme dan sebagainya, terus Rocky Gerung mengatakan kalau Bung Karno butuh 9 pemuda untuk membangkitkan jiwa semangat nasionalisme. Nah, sekarang katanya Pak Rocky Gerung itu hanya 1 pemuda Indonesia bisa hancur. Pikiran logika saya tidak bisa menjangkau itu. Hancur dari mana? Nah, menurut kalian dalam video ini apa respon atau komentar kalian ketika melihat Prabowo Subianto dengan Mbak Puan Maharani bergandengan berjalan seolah-olah gak ada persoalan, meskipun hari ini banyak sekali kader-kader PDIP yang membahas tentang bahwa ini saya paling senang ketika melihat Pak Jokowi tersenyum, gembira, membawakan suasana dengan penuh sangat bahagia sekali. Saya paling senang dan bahagia, ya. And in relation to continuity, in October, my term as president will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Di Indonesia menjadi tuan rumah di dalam acara World Water Forum atau WWF ya. Di mana di momen itu Pak Presiden Jokowi mengenalkan presiden yang akan menggantikan beliau di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Beliau mengatakan dan memperkenalkan bahwa penggantinya Presiden Jokowi yaitu Prabowo Subianto. Sehingga antusias pemimpin negara yang lain juga sangat bahagia sekali dan memberikan tepuk tangan kepada Pak Prabowo, dan juga dari pemimpin-pemimpin dunia juga memberikan apresiasi terhadap pengganti dari Presiden Joko Widodo. Di dalam acara tersebut sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang memang bikin semua rakyat bahagialah. Pertama, ketika Mbak Puan Maharani datang ke acara WWF ya, di sana Presiden langsung juga menjemput Mbak Puan ya, menjemput Mbak Puan lalu bersalaman, bagaimana semestinya seorang tamu yang sangat dihargai oleh Presiden begitu. Di lain sisi kontroversi yang masih marak hari ini bahwa PDIP sangat gencar di sisi lain ya. Di sisi lain yang banyak kontroversi
Itu banyak kader-kader PDIP yang masih gencar membicarakan tentang nepotisme, terus tentang dinasti, tentang etika dan sebagainya. Ketika dalam acara di Bali ini, di WWF, saya rasa bukan hanya saya ya, semua rakyat juga merasa bahagia ketika Mbak Puan datang terus dijemput langsung oleh Jokowi, dengan bagaimana senyum Mbak Puan, terus senyum Pak Jokowi, tidak ada rasa dendam sama sekali di sana. Saya melihat dari bagaimana wajah di masing-masing orang ya. Tapi saya nggak tahu dalam isi hatinya masing-masing, entah itu dari Pak Jokowi ataupun dari Mbak Puan itu sendiri. Kemudian salah satu momen di mana Pak Prabowo dan Mbak Puan Maharani ini saling bergandengan. Di sana saya melihat kok hati ini terasa adem gitu. Andainya di PDIP itu ada poros Mbak Puan, terus ada poros yang lain-lain lah, anggaplah porosnya Pak Hasto. Saya sih lebih setuju Mbak Puan ya. Mbak Puan karena apa? Pembawanya lebih adem. Kita lihat ketika Mbak Puan Maharani bertemu dengan Pak Prabowo, bagaimana dia sangat tersenyum sekali. Tidak ada rasa-rasa dendam. Pak Prabowo juga begitu ya. Juga merasakan hal tersebut sambil senyum, terus berjalan bergandengan begitu. Sebenarnya di acara WWF ini, momen ketika Pak Presiden mungkin itu terakhir sambutan di ruang lingkup global ya, di ruang lingkup global. Inilah saatnya saya memperkenalkan Pak Prabowo sebagai pengganti saya di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya memang cara penguatan air sedunia ini, forum penguatan air sedunia ini. Terus kemudian Pak Hasto ya. Pak Hasto di salah satu acara ya berbentuk seminar mungkin. Di sana ada, kita sebutlah, Master Rocky Gerung yang salah satunya narasumber ya mungkin. Pak Hasto di sana seolah-olah masih membawa narasi-narasi yang tidak baik, masih membawa narasi-narasi provokatif. Padahal Pilpres sudah selesai, PDIP juga mau rakernas. Terus Mbak Puan juga ketemu sama Pak Prabowo, ketemu sama Pak Jokowi, salaman, bergandengan, saling sapa, senyum. Di sisi lain, Pak Hasto masih saja membawakan narasi-narasi nepotisme, narasi-narasi bahwa ini adalah family maker dan sebagainya itu. Nah, condong ini bagi saya, Pak Hasto ini lebih menggiring opini ketidakbaikan ya. Saya juga sempat bingung, ini kalau sudah dua orang ini ketemu ya, antara Pak Hasto dan Rocky Gerung ini ketemu, walah, ini nyinyirannya semakin banter. Lengkap ini, formasi lengkap ya. Pak Hasto mengatakan nepotisme dan sebagainya, terus Rocky Gerung mengatakan kalau Bung Karno butuh 9 pemuda untuk membangkitkan jiwa semangat nasionalisme. Nah sekarang katanya Pak Rocky Gerung itu, hanya 1 pemuda Indonesia bisa hancur. Pikiran logika saya tidak bisa menjangkau itu. Hancur dari mana? Kita dari kesimpulan, kita menganalisis secara hukum. Ada nggak kira-kira hukum selain fakta yang ada di MK kemarin? Kalau di MK kemarin, saya rasa itu sudah ditetapkan
yang meskipun banyak kontroversi yang menurut pakar-pakar politik atau pakar-pakar hukum, saya juga bukan pakar hukum ya. Selain itu, keterburukan mana Gibran yang pernah dilakukan? Saya juga sempat heran dengan statement dari Pak Rocky Gerung yang katanya hanya satu pemuda bisa menghancurkan Indonesia. Secara hukum di MK kemarin kita tidak benar-benar tahu sebenarnya yang di MK itu seperti apa sih yang terjadi. Apakah memang Pak tentang Anwar Usman ya yang katanya paman dari Pak Gibran atau Mas Gibran. Cuma ini narasi-narasi yang dibawa media sosial bahwa ini adalah titipan dari Presiden Joko Widodo atau siapalah. Sebenarnya oke, Pak Gibran atau Pak Jokowi adalah punya hubungan famili lah dengan Pak Anwar Usman. Tapi kalau narasi itu titipan atau bukan, kita kan masih belum tahu nih. Cuma kata pakar hukum ini titipan dinasti dan sebagainya. Wallahualam, kan begitu. Sintesa antara pemikiran Bung Rocky, Mas Jumhur, kemudian juga Pak Syahganda dan juga apa yang juga saya sampaikan cocok menjadi kader progresif dari PDI Perjuangan. Kita lamar nanti. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kritisi untuk menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Yang pertama, budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional ini ternyata digantikan dengan nepotisme. Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof Agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis, lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Ya baik, terima kasih. PD Perjuangan kan dibangun dengan kesadaran sejarah. Jadi Mas Rocky Gerung dalam salah satu podcastnya mengatakan ketika ada yang mau membakar rumah PD Perjuangan itu juga membakar suatu ide dan gagasan yang lahir dari PD Perjuangan itu. Gagasan apa? Gagasan tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Gagasan tentang suatu kekuatan dari kedaulatan rakyat itu. Gagasan tentang Indonesia yang berdaulat, yang berdikari, yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, seluruh gagasan itu juga melekat dengan legasi dari PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh yang memang melekat di dalam sejarah reformasi, di dalam Nah, menurut kalian dalam video ini apa respon atau komentar kalian ketika melihat Prabowo Subianto dengan Mbak Puan Maharani bergandengan berjalan seolah-olah gak ada persoalan, meskipun hari ini banyak sekali kader-kader PDIP yang membahas tentang bahwa ini dinasti lah, nepotisme dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihat, saya bahagia sekali. Saya sangat bahagia sekali. Meskipun pada nantinya PDIP memilih jalan di luar pemerintahan atau kita bisa sebut dengan oposisi ya. Tapi saya melihat Pak Puan dengan Pak Prabowo bergandengan, saya sudah bahagia sekali. Itu. Silakan komentar kalian seperti apa, bisa dikira-kira sendiri. Doa yang baik-baik silakan, doa yang tidak baik juga tidak ada masalah gitu. Ya, itu saja mungkin. Kita tetap jargon yang sama, menjaga keutuhan NKRI itu lebih penting dari kepentingan yang lain, dan perdamaian dan damai itu juga lebih penting dari segala-galanya. Mau memilih oposisi ataupun koalisi itu terserah masing-masing politisi atau elit-elit partai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.